warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya hari ini semuanya? Baik-baik kan? Sehat? Sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah, salam sehat ya. Iya. Tadi saya udah cek kehadirannya di sistem LMS kita di Moodle ya, semua saya lihat udah isi hadiran. Terima kasih ya yang sudah mengisi kehadirannya di Moodle. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Berdoanya nanti dipimpin oleh Selma ya. Oke, terima kasih Selma sudah berdoa memimpin kita dengan doa hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah SWT sehingga kita bisa mendapatkan atau memperoleh manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Baik, nah anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu induksi elektromagnetik, khususnya di bagian hukum Faraday. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, nah Bapak ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin ditanyakan. Nah, pertanyaan pertama ini terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, coba Ronaldi tolong jawab sih pertanyaan nomor pertama, apa yang terjadi atau yang akan muncul jika suatu kawat dialiri arus listrik? Yang terjadi adalah dengar, Mbak? Kelihatan? Oke, kelihatan, Mbak. Ya. Apa yang terjadi yang akan muncul? Ya? Ya, yang terjadi adalah halo. Ya, halo. Ya, yang terjadi nanti adalah perubahan pergerakan elektronnya, Pak. Itu yang kita amati, Pak. Wah, luar biasa pergerakan elektronnya katanya. Oke, terima kasih Ronaldi sudah memberikan jawaban. Yang lain? Oke, terima kasih Rifa sudah memberikan jawaban. Ya, kata Rifa tadi katanya kalau ada pergerakan ada arus listrik di sekitar kawat terus itu ternyata di sekitarnya ada medan magnet. Oke, terima kasih. Ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat, kita coba lihat pertanyaan kedua. Ini akan dijawab oleh Selma. Oh ya, terima kasih Selma sudah menjawab. Kemana arah medan magnet yang dihasilkan? Ya, sesuai dengan kaidah tangan kanan itu ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, siapa yang jawab? Rika? Oke, bagus Rika jawabannya. Bagaimana jika terdapat medan magnet yang mengusik suatu luasan permukaan tertentu? Ya, betul. Akan terdapat flux magnet. Oke. Apa itu flux magnet? Septi. Oh iya, terima kasih, bagus. Bapak sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yaitu yang pertama kita akan mengidentifikasi besaran-besaran yang mempengaruhi gaya gerak listrik atau GGL induksi. Kemudian tujuan yang kedua adalah memahami konsep hukum Faraday. Yang ketiga adalah menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Baik, nah untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Bapak ada salah satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini, yaitu tadi kan Rika udah jawab tadi, kalau misalkan ada medan magnet yang menembus suatu permukaan, itu akan terdapat flux magnetik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau flux magnetik yang dihasilkan pada suatu kumparan itu mengalami perubahan. Contoh, kira-kira ada yang mau jawab dulu? Oke, terima kasih Selma udah jawab pertanyaannya. Ya, akan terjadi akan dihasilkan besaran lain. Oh, mungkin Selma udah baca ya sebelumnya ya. Oke, Selma terima kasih udah baca, berarti udah baca duluan dia.
untuk mengetahui apa yang akan terjadi kalau misalkan ada flux magnet yang berubah dalam suatu temparan, kita akan melakukan kegiatan. Kegiatannya disebutnya eksperimen Faraday. Nah, tapi kita akan lakukan dengan menggunakan bantuan virtual lab dari PET Colorado yang kalian nanti bisa akses di halaman Moodle kita. Sudah seperti ini, jadi kalian nanti lihat di sini sudah Bapak sertakan, ini ada LKPD, ada virtual lab-nya, link virtual lab, kemudian virtual lab-nya seperti ini, kalian silahkan lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nah, kalian lakukan dalam waktu kurang lebih 40 menit, karena kita kan totalnya ini ada 90 menit, jadi 40 menit melakukan kegiatan ya sesuai dengan petunjuk di LKPD. Silakan kalian diskusikan di LMS ya. Nanti kan di sini saya sudah berikan tuh halaman tempat diskusinya. Jadi nanti silakan diskusi di sana. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau bisa juga kalian menghubungi Bapak melalui melalui WhatsApp juga silahkan, boleh ya. Jadi nanti di sini juga pada halaman ini juga bisa. Di sini saya sudah sediakan diskusi virtual induksi elektromagnetik. Terus nanti kalau sudah selesai 40 menit itu, nah nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan hasilnya, kemudian yang lainnya menanggapi. Seperti itu ya. Silakan lakukan percobaannya. Nanti setelah 40 menit kita masuk lagi ke web meeting ini. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan ya. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kalian harapkan, apa yang kita harapkan. Terus nanti saya ingatkan di grup WA ketika waktunya sudah selesai 40 menit. Oke. Nah, waktunya sudah selesai ya, 40 menit. Terima kasih. Kalian sudah mengumpulkan, saya lihat di sini di LMS kita. Kalau saya lihat sebentar, saya cek, ternyata semua kelompok sudah mengumpulkan ya. Di sini sudah ada nih tugas induksi elektromagnetik. Silahkan siapa yang akan melakukan presentasi dari hasil yang sudah kalian dapatkan dari percobaan virtual lab yang sudah kalian lakukan. Oke, ya kelompok 2 silahkan. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah melakukan presentasi dari hasil percobaan virtual lab-nya, sangat luar biasa. Nah, kira-kira ada yang menanggapi? Tolong kelompok 1 tanggapi apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 2 tadi. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah memberikan tanggapan terhadap apa yang dihasilkan dari kelompok 2. Ada lagi yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ya, sepertinya tidak ada. Ya, oke. Terima kasih. Setelah melakukan presentasi dengan baik kelompok 2, Bapak akan sedikit review dari apa yang sudah kalian kerjakan ya di LKPD. Jadi percobaan tadi kan yang disampaikan kelompok 2 itu ada 2 kegiatan terkait dengan hukum Faraday ya. Nah, Bapak akan memperkuat apa yang sudah disampaikan di kelompok 2 tadi, bahwa berdasarkan hasil percobaan tadi diperoleh bahwa ketika terdapat flux magnet yang menembus suatu permukaan, kemudian flux magnetnya berubah, ternyata nanti akan dihasilkan GGL induksi ya. Seperti itu yang dilakukan oleh Faraday, makanya disebutnya eksperimen Faraday. Seperti ini kurang lebih. Jadi yang kalian lakukan di percobaan tadi kan pertama itu adalah mengubah ininya magnetnya, menggerakkan magnetnya artinya kalau misalkan magnetnya semakin dekat berarti medan magnetnya makin kuat ya, seperti itu. Berarti nanti flux magnet yang menembus permukaan ininya makin kuat juga, artinya flux magnetnya jadi berubah. Ketika flux magnetnya berubah ternyata galvanometernya nanti menyimpang, seperti itu kan, berarti menyimpang di sini itu dihasilkan GGL induksi, seperti itu ya.
Jadi kesimpulan dari Faraday itu, tentang hukum Faraday itu, ketika ada perubahan flux magnet yang terjadi dalam kumparan itu ternyata akan dihasilkan GGL induksi, atau secara matematis dinyatakan dalam ini. GGL induksi sama dengan min N depth flux, seperti itu ya. Nah, tanda minusnya ini itu disebutnya hukum Lenz. Hukum Lenz ini menyatakan bahwa GGL induksi yang muncul berarah melawan perubahan flux yang menyebabkannya. Seperti itu ya. Jadi Lenz itu hanya menambahkan tanda negatif di depannya dari hukum Faraday. Secara matematis ini bisa dikatakan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, karena kita tahu tadi di awal ada pertanyaan bahwa flux itu adalah D dot A ya. Jadi kalau misalkan D flux dV itu bisa dilakukan dengan cara apa? Berarti bisa dilakukan dengan cara, kalau misalkan B-nya konstan, berarti bisa dengan cara merubah luasnya ya. Kalau misalkan luasnya yang konstan, bisa juga dengan cara merubah medan magnetnya. Terus juga menghasilkan GGL induksi itu, pertama bisa dengan cara merubah B-nya, seperti yang sudah dilakukan di percobaan, kemudian bisa juga merubah luas yang dilingkupinya, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup di sini saja. Kesimpulannya bahwa ketika ada perubahan flux magnet, maka itu akan dihasilkan GGL induksi, seperti itu, ya. Kemudian untuk soal latihannya yang harus kalian kerjakan itu ada saya share di sistem Moodle kita. Jadi kalian silakan nanti coba kerjakan juga. Nanti kalau misalkan sudah dikerjakan, saya cek nanti siapa yang sudah mengerjakannya. Jadi di sini sudah saya sediakan soal latihan ya. Soal latihannya ya ada 4 soal, silahkan nanti dikerjakan ya. Ini soalnya berupa pilihan ganda, nanti silahkan dijawab saja. Nanti ini hasilnya bisa langsung kalian lihat, baru nanti saya akan share kenapa jawabannya seperti itu di grup WhatsApp. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup di sini dulu. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang aplikasi dari hukum Faraday ini ya dalam teknologi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, tidak ada. Terima kasih kalau tidak ada. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.